Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film dokumenter yang berjudul Negeri di Bawah Kabut. Dokumenter ini berdurasi 105 menit dan disutradarai oleh Solahuddin Siregar, dirilis pada tahun 2011. Isu utama dalam dokumenter ini adalah ancaman gagal panen akibat perubahan iklim yang memicu hujan yang terus-menerus, ketimpangan sosial atau masalah politik, serta Arifin yang harus dihadapkan dengan pilihan sekolah negeri yang begitu mahal. Di sebuah desa, tepatnya di lereng gunung, di mana kehidupan masyarakat di sana adalah bertani. Masyarakat dibuat bingung akibat hujan yang turun terus-menerus, yang berakibat pada terjadinya gagal panen. Saat tiba waktunya pemanenan, banyak tanaman mengalami kebusukan, khususnya pada tanaman kentang. Saat berumur 40 hari, tanaman mulai membusuk dan terpaksa banyak tanaman yang harus dibuang dan mengalami kerugian yang besar. Ditambah, harga jual yang semakin murah berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat, belum lagi untuk memikirkan membeli beras, biaya hutang di sana-sini, tingginya jumlah pestisida yang harus dibutuhi, serta biaya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Masyarakat selalu berusaha untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Banyak dari mereka yang mencari solusi agar mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dari sebelumnya, seperti keinginan untuk membudidayakan jamur. Namun, karena kondisi keuangan yang tidak tercukupi, membuat masyarakat tidak jadi melanjutkan misi tersebut. Tapi, meskipun demikian, semangat para petani tak kunjung pudar. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah ancaman gagal panen ini. Di sebuah keluarga, ada anak bernama Arifin. Ia sangat pintar. Saat ujian kelulusan, Arifin mendapat nilai tertinggi dibanding kawan-kawannya yang lain. Ia ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan orang tuanya sangat mendukung keputusan tersebut. Tetapi, karena faktor ekonomi yang tidak mendukung, ia harus rela melepaskan sekolah negeri yang diinginkannya dan beralih ke sekolah pesantren karena biayanya yang lebih murah. Dan ketimpangan sosial di bidang politik ini adalah ketidakmerataan pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Teori komunikasi massa dalam film dokumenter ini adalah agenda setting teori, karena dalam konteks agenda setting teori, film ini memilih untuk fokus pada isu kegagalan dalam bisnis makanan yang membuat penonton melihat kegagalan sebagai hal penting untuk dipahami. Dengan terus membahas kegagalan dan bagaimana bangkit dari itu, film ini membingkai kegagalan sebagai bagian dari proses yang wajar, memengaruhi pandangan masyarakat untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi kesempatan untuk belajar dan terus berkembang. Pelajaran yang dapat saya ambil dari film dokumenter ini adalah kegagalan bukan akhir dari segalanya. Saat usaha atau rencana kita gagal, seperti halnya gagal dalam membuat panen kentang, itu bukan berarti kita harus menyerah. Justru, kegagalan bisa jadi pelajaran berharga untuk coba lagi dengan cara yang lebih baik. Film ini mengajarkan bahwa kita harus berani mencoba meskipun ada resiko gagal. Selain itu, film ini juga menunjukkan pentingnya ketekunan dan sabar dalam menghadapi proses. Terkadang, hasil yang diinginkan tidak datang dengan cepat, dan kita harus bisa menerima bahwa kesuksesan itu butuh waktu. Jika kita terus mencoba dan memperbaiki apa yang salah, peluang untuk berhasil akan semakin besar. Dari sisi bisnis, film ini juga mengajarkan kita untuk selalu berinovasi. Mungkin apa yang kita coba tidak berhasil pada percobaan pertama, tetapi itu bisa jadi kesempatan untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru. Jangan takut untuk berubah atau mencoba hal-hal yang berbeda. Terakhir, film ini memberikan pesan tentang pentingnya optimisme dan semangat. Walaupun kita mengalami kegagalan, semangat untuk terus berjuang dan mencoba lagi, itu yang akan membawa kita menuju keberhasilan. Jadi intinya, film ini mengajarkan kita untuk tidak takut gagal, terus belajar dari setiap kesalahan, dan tetap bersemangat dalam menghadapi tantangan hidup. Dokumenter ini tidak hanya menyampaikan informasi,
tetapi juga memberitahu penonton bahwa masalah ini sangat penting dan harus mendapat perhatian lebih. Karena saya menyadari seberapa besar dampak isu ini terhadap kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya mungkin melihatnya sebagai masalah yang lebih jauh atau tidak begitu mendesak. Tapi, dokumenter ini membingkai ancaman global sangat mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Ini membuat saya sadar betapa urgensinya masalah tersebut. Saya sangat merekomendasikan film dokumenter Negeri di Bawah Kabut ini. Film ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap masalah yang mungkin sering kita abaikan. Jangan lupa untuk berbagi film ini, karena semakin banyak yang tahu, semakin besar kemungkinan kita untuk membuat perubahan.